Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Darmawan dari IF1 BP 2010 1152 630030. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sebuah jawaban saya, jawaban soal UTS kemarin dalam bentuk video yang saya akan terangkan kali ini. Baik, pada soal pertama yang kemarin, pada ujian kemarin, apa itu kompleksitas dan mengapa perlu dipelajari? Kompleksitas adalah suatu indikator atau hubungan di dalam suatu proyek, program, atau portofolio yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Dan kompleksitas terbagi dua ya, kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Sedangkan waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masuk. Sedangkan ruang diukur dari memori, bukan jumlah tapi namun dari memori yang digunakan oleh struktur data terdapat di dalam algoritma. Nah, dan mengapa kita perlu mempelajari kompleksitas? Menurut saya mempelajari kompleksitas sangatlah penting karena dengan menggunakan kompleksitas atau kita menghitung kompleksitas waktu dengan algoritma, maka kita dapat mengefisienkan atau memudahkan atau meringkas ya dalam menghitung kompleksitas waktu. Nah, yang kedua adalah penjelasan gambar diagram. Jadi pada soal 2 kemarin ada gambar diagram dan kami diminta untuk menjelaskan gambar tersebut. Nah, pada gambar diagram tersebut berdasarkan waktu kompleksitas, model perhitungan kebutuhan waktu jika dapat mengukur yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang akan dieksekusi. Yang kedua, jika kita mengetahui besaran waktu dalam 1 detik per second untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Nah, kemudian kompleksitas. Yang pertama, sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Yang kedua, kemangkusan algoritma diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya atau mengoperasikannya. Yang ketiga, algoritma yang mangkus adalah algoritma yang meminimalkan atau meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang, atau dengan kata lain mengefisienkan waktu dan ruang, time dan space. Yang keempat adalah kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan. Jadi seberapa besar ukuran dan masukannya, dan berapa dibutuhkan waktu dan ruang, dengan menyatakan jumlah data yang diproses. Dan yang kelima, kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terbaik. Nah, baik. Pada soal nomor 3, menurut saudara bagaimana cara menghitung sebuah waktu algoritma? Nah, baik. Cara menghitung waktu pada algoritma dapat diukur dari jumlah tahapan komputerisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan atau mengoperasikan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masuk dan berapa besar masuknya. Dan kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Contoh, tinjauan algoritma menghitung rata-rata pada contoh operasi yang mendasarkan pada algoritma tersebut. Dan rumus kompleksitasi waktu adalah T N sama dengan N. Nah, pada soal nomor 4 kita disuruh mencari best case and worst case, dan kita disuruh mencari berdasarkan data yang sudah ada pada soal. Dan pada soal tersebut memiliki 7 indeks
Yang pertama ada 3, 6, 12, 4, 9, 11, dan 8. Nah, pada kasus yang pertama, kita disuruh atau diminta mencari angka 4. Pada loop pertama, dengan rumus mid tengah, nilai tengah adalah indeks kiri tambah kanan dibagi 2, berarti dari indeks tersebut adalah 1 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, karena kita dimintai cari angka 4, maka hasil dari 1 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 4, maka pada loop pertama tersebut data yang diminta langsung ditemukan karena sesuai, dan pada kasus kedua kita diminta cari angka 12. Pada loop pertama dengan rumus yang sama, left tambah right per 2, berarti 1 tambah 7 bagi 2 sama dengan 4, sedangkan kita diminta angka 12, berarti loop pertama 4 kecil dari 12, berarti data belum ditemukan, berarti left mid tambah 1, berarti karena data belum ditemukan, maka kita untuk loop selanjutnya kita menggunakan left mid tambah 1, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, pada loop yang kedua menggunakan rumus yang sama, left tambah right dibagi 2, berarti karena tadi data yang pertama tidak ditemukan dan kita menggunakan mid tambah 1 hasilnya 5, berarti kita menggunakan leftnya itu ada 5 ditambah 7, yang paling kanan ada 7 per 2, 5 tambah 7 12, maka hasilnya 6, maka tidak sesuai, berarti data yang belum ditemukan. Maka mid hasil left tadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, kemudian pada loop yang ketiga menggunakan rumus yang sama, left tambah right per 2, berarti left yang tadi dari hasil sebelumnya yang mid tambah 1, 6 tambah 1 sama dengan 7, berarti kita menggunakan left pada loop ketiga, kirinya 7 kanannya 7, berarti 14 per 2 sama dengan 7, dan data belum ditemukan. Maka dari kasus yang kedua ini, pada indeks yang sudah ditentukan data tidak dapat ditemukan atau data tidak ditemukan. Nah, pada soal yang kelima ialah menghitung waktu dengan algoritma. Menghitung waktu dengan algoritma dengan deklarasi. Dan soal 5 adalah indeks 8, yaitu angkanya 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, dan 2. Terakhir 2 maksudnya. Untuk mencari waktu yang dibutuhkan, data yang sebelumnya diurutkan 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, 2. Dan data yang telah diurutkan 2, 5, 22, 25, 32, 34, 42, dan 75. Itu dari angka yang paling kecil. Nah, baik, itu adalah jawaban saya pada UTS, dan saya Rahmat Dermawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.